Hai, perkenalkan nama saya Maria Natasha Gloria Dimara dengan NIM 1002182424999. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Gizi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi household method and food inventory dalam mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengertian household. Ini adalah metode penilaian konsumsi pangan yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, dan metode ini tuh digunakan untuk mengetahui beberapa banyak makanan yang tersedia dan dibeli, diproduksi atau dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga dalam periode tertentu. Dari data household ini kita bisa mengetahui apakah rumah tangga tersebut ini memiliki pola makan yang cukup dan apakah asupan energinya itu serta zat gizinya ini tuh memenuhi kebutuhan. Jadi yang dihitung itu adalah jumlah bahan makanan yang masuk, keluar, dimasak, dan dikonsumsi dalam rumah tangga selama periode tertentu. Jadi biasanya itu dalam 24 jam atau 3 hari atau 7 hari. Tujuan dari penilaian household ini tuh adalah mengetahui jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh keluarga. Terus mengetahui jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi keluarga dan juga menilai kecukupan energi dan zat gizi per kapita di rumah tangga. Dan mengidentifikasikan pola konsumsi apakah seimbang atau justru berisiko menimbulkan masalah gizi seperti kekurangan atau kelebihan gizi. Terus di sini tuh ada langkah-langkah Jadi langkah-langkah HOS itu yang pertama itu adalah mendata seluruh bahan makanan yang masuk ke rumah. Nah, jadi dapat kita lakukan recall 24 jam tingkat rumah tangga semua makanan yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga dalam 24 jam terakhir dicatat. Dan juga pencatatan pembelian bahan makanan, termaksud makanan yang dibeli, contohnya kayak belanja harian, belanja mingguan, dan juga bulanan, atau pemberian bantuan atau hasil kebun dan ternak. Terus itu kedua itu mencatat pembelian bahan makanan. Jadi yang termaksud makanan yang kedua itu penimbangan bahan pangan. Terus dilakukan sebelum dan sesudah dimasak untuk mengetahui jumlah yang benar-benar dikonsumsi. Yang terakhir itu perhitungan konsumsi per kapita untuk mengetahui rata-rata konsumsi setiap orang dalam rumah tangga. Nah, di sini tuh ada rumusnya ya. Jadi rumusnya itu asupan kapital sama dengan total pangan rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Jadi rumus ini membantu kita mengetahui berapa banyak pangan yang dikonsumsi setiap individu sehingga dapat dibandingkan dengan kebutuhan gizi sehari-hari. Nah, di sini ada kelebihan dan keterbatasan
Jadi kelebihannya itu dapat menggambarkan ketersediaan pangan rumah tangga dan cocok untuk survei besar seperti desa dan kabupaten dan tidak membebani responden, tidak perlu mencatat makanan pribadi. Kalau untuk keterbatasannya itu tidak akurat untuk dikonsumsi individu dan tidak mempertimbangkan makanan yang dimakan di luar rumah, perkiraan porsi anggota keluarga bisa salah. Nah, selanjutnya itu pengertian inventory. Nah, jadi inventory ini tuh adalah pencatatan seluruh persediaan pangan yang ada di rumah. Dan metode ini bukan hanya mencatat makanan yang dikonsumsi, tetapi juga disimpan, diperoleh, dibeli, atau bukan yang terbuang. Jadi inventory ini membantu menilai ketersediaan pangan dan ketahanan pangan suatu keluarga. Nah, tujuan food inventory ini tuh untuk mengetahui stok pangan yang tersedia di rumah tangga dan mengukur tingkat ketahanan pangan keluarga, apakah stok mencukupi atau tidak. Terus, menilai kebiasaan keluarga dalam membeli atau menyimpan serta menggunakan bahan pangan. Nah, jenis food inventory ini tuh ada beberapa komponen yang dicatat dalam food inventory inventory-nya itu pertama itu jenis pangan, misalnya beras, sayur, lauk dan sebagainya. Nah, berikutnya itu jumlah atau berat pangan yang ditersedia. Dan juga ada sumber pangan, apakah dibeli dari hasil kebun sendiri atau diberikan oleh orang lain. Dan juga kondisi pangan, yang termaksud daya tahan makanan atau umur simpannya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah food inventory, yaitu pertama itu mencatat stok awal bahan makanan dalam kilogram maupun gram ataupun liter. Terus keduanya itu mencatat bahan masuk seperti pembelian, bantuan atau hasil panen. Yang ketiga itu mencatat bahan yang keluar yang seperti yang digunakan untuk memasak atau diberikan ke orang lain. Yang keempat itu mencatat stok akhir. Yang kelima, menghitung pemakaian pangan. Jadi ada rumusnya itu pemakaian sama dengan stok awal tambah masuk stok akhir. Yang keenam itu mengkonversi pemakaian ke nilai gizi. Nah, di sini tuh ada perbandingan household method fast food inventory. Ada yang pertama tuh spek. Yang pertama tuh dari level. Jadi house ini tuh untuk rumah tangga dan food inventory ini tuh rumah tangga atau institusi. Nah, dan fokusnya itu house ini tuh berfokus ke konsumsi keluarga. Sedangkan food inventory ini tuh ketersediaan dan pemakaian pangan. Dan juga household ini tuh datanya tuh untuk memberi data yang masuk, keluar, masuk keluarnya pangan. Terus kalau sedangkan food inventory ini tuh dia mendata stok awal yang masuk, keluar dan stok akhir. Dan household ini tuh memiliki akuransi yang individu sangat rendah. Ya dua-duanya itu sangat rendah ya, memiliki akuransi individu yang sangat rendah. Dan household ini tuh cocok untuk survei gizi nasional. Sedangkan food inventory ini tuh cocok untuk dapur, kantin, atau pantin ya. Jadi keduanya ini tuh saling melengkapi tetapi memiliki fokus yang berbeda. Jadi household ini tuh berfokus
pada apa yang benar-benar dimakan. Sedangkan food inventory ini tuh berfokus pada pangan yang tersedia di rumah. Jadi, jika kedua metode ini digunakan bersamaan, hasil penilaian konsumsi pangan akan jauh lebih akurat. Jadi kita bisa dapat melihat apakah pangan yang tersedia ini benar-benar dikonsumsi atau ada yang terbuang atau disimpan dalam waktu lama. Jadi, untuk dapat kita simpulkan, household dan food inventory ini tuh merupakan dua metode penting ya dalam penilaian konsumsi pangan rumah tangga. Household ini tuh membantu menilai kecukupan gizi dan sementara food inventory ini membantu mengetahui ketersediaan pangan dan ketahanan pangan keluarga. Dengan memahami kedua metode ini, kita dapat menilai kondisi pangan secara lebih menyeluruh dan akurat. Oke, terima kasih. Itu video penjelasan presentasi singkat saya tentang mata kuliah penilaian konsumsi pangan yang materi yang saya bawa adalah household method dan food inventory. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat digunakan untuk belajar. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau salah pembahasan atau penjelasan di dalam video ini, saya benar-benar minta maaf. Terima kasih. Bye bye.